Saya harap teman-teman benar-benar menyiapkan diri di sini ya. Tidak jarang-jarang loh pemerintah membuka formasi sebanyak ini. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bertemu. Kali ini saya baru punya kesempatan untuk share informasi mengenai formasi CPNS maupun P3K ya. Karena kemarin saya sibuk untuk membimbing beberapa teman-teman yang sedang PPG, bahkan soal UP pun jarang saya upload di UP yang tahap 3 kemarin ini yang baru-baru saja berlangsung. Semoga semuanya lulus, baik yang bimbel sama saya maupun yang belajar sendiri ya, atau UP sendiri. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media sebanyak-banyaknya, biar saya makin semangat untuk memberikan informasi-informasi mengenai PPG, CPNS, maupun P3K. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita di sini. Yang saya akan bagikan adalah mungkin teman-teman sudah sering dengar juga, ada formasi besar-besaran nanti di tahun 2024 ini ya. Ada 20,3 juta formasi CPNS dan P3K yang akan dibuka pada tahun 2024 ini. Dan dengar kabar guru juga akan ada yang CPNS. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa guru itu hanya dan kesehatan hanya dibuka untuk P3K saja ya. Tapi tahun ini akan dibuka juga guru untuk CPNS seperti itu, karena dengar kabar bahwa akan guru yang lulus nanti di formasi pusat itu akan dikirim ke IKN ya, ke ibu kota negara kita yang baru ya, akan ditempatkan di sana. Makanya itu alasan mereka kenapa dibuka lagi CPNS tahun 2024 ini. Baik, kita lihat teman-teman bersama. Ini ada saya ambil dari beberapa artikel ya, hanya 2 saja yang saya perlihatkan. Di sini akan dibuka 2,3 juta formasi CPNS dan P3K ya. Dibukanya itu pada tahun 2024. Baik, di sini ada beberapa instansi yang buka ya, ada pusat maupun daerah, alokasi khusus P3K dan alokasi khusus fresh graduate ya. Di situ ada tenaga honorer, ada guru, dosen, kemudian tenaga kesehatan dan tenaga teknis ya, aparatur sipil negara. Nah, ini beberapa gambaran mengenai rincian formasi CPNS P3K 2024 berdasarkan jenis lowongan ya. Ada jumlah total formasi CASN itu 2024 sama dengan 2.302.543 formasi ya, itu total. Jadi banyak sekali ya teman-teman total formasi yang disiapkan pemerintah pada tahun 2024 nanti, 2024 ini ya. Jadi saya harap teman-teman benar-benar menyiapkan diri di sini ya. Tidak jarang-jarang loh pemerintah membuka formasi sebanyak ini seperti itu. Jadi persiapkan semuanya teman-teman. Jumlah formasi CPNS 2024 itu umum 690.820 formasi. Wow, banyak sekali ya. Kemudian jumlah formasi CPNS 2024 sekolah kedinasan. Nah, ini sekolah kedinasan 627 formasi. Kemudian jumlah formasi P3K 2024 1.605.694 formasi. Jadi ini totalnya ya. Jadi banyak ya teman-teman, luar biasa banyak. Nah, untuk daftar formasi CPNS dan P3K 2024 berdasarkan instansi formasi untuk instansi pusat itu 207.247. Kemudian jumlah formasi P3K ada 221.936
Dan total formasi CPNS dan P3K 429.183 ini untuk pusat ya. Jadi yang siap-siap ke IKN nantinya. Selanjutnya ada jumlah formasi CPNS untuk daerah. Ini 483.575. Kemudian jumlah formasi P3K 1.383.758. Total formasi CPNS dan P3K itu 1.867.033. Nah ini lebih banyak lagi di daerah ya. Saya curiganya paling banyak nanti di daerah IKN itu ya teman-teman. Jadi siap-siap. Ada alokasi formasi khusus P3K. Jumlah formasi P3K guru ada 419.146. Kemudian jumlah formasi P3K tenaga kesehatan 417.196. Kemudian jumlah formasi P3K teknis ada 547.416. Nah, formasi khusus ini adalah orang yang sudah mengabdi, sudah lama mengabdi, ada K1, K2 ya. Nah, ini atau minimal di bawah 3 tahun ya. Minimal pengabdiannya itu 3 tahun. Ini sudah termasuk kategori khusus. Jadi bisa dibilang sudah berada sedikit lebih baik posisinya dibanding yang formasi fresh graduate ya teman-teman. Oke, total alokasi untuk fresh graduate sebanyak 690.822 formasi. Nah, itu dia jumlah atau rincian yang ada di website ini ya. Dan ini insya Allah akan benar-benar ada teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada 3 tahapan seleksi yang akan dilakukan di tahun 2024. Ini ada 3 periode. Periode pertama akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi CPNS dan P3K yang akan dimulai minggu ketiga bulan Maret 2024. Sekarang baru masuk minggu kedua ya teman-teman. Kita tunggu-tunggu saja nanti. Ini menurut Haryomo, Komisi 2 DPR RI ya. Selanjutnya, sedangkan untuk seleksi kompetensi dasar ada SKD-nya CPNS dan seleksi kedinasan akan dimulai pada minggu keempat pada bulan Mei. Nah, itu untuk CPNS. Jadi bulan Mei siap-siap untuk CPNS. Setelah itu dilanjutkan seleksi kompetensi bidang SKB ya, biasa dibilang SKB. Itu pada tanggal 4 Juli. Sehingga pengumuman periode pertama akan dilakukan pada minggu ketiga bulan Agustus 2024. Selanjutnya periode kedua, pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan P3K dilakukan pada minggu kedua bulan Juli 2024. Lalu seleksi kompetensi dasar PNS dan seleksi kompetensi teknis P3K dimulai minggu pertama Agustus sampai dengan minggu pertama September 2024. Itu untuk yang periode kedua. Selanjutnya, setelah itu dilakukan seleksi pertama kompetensi bidang bagi peserta seleksi CPNS periode 2 di minggu kedua September. Itu rencananya ya teman-teman. Tapi biasanya akan molor sedikit, molor di Oktober, di November misalnya. Nah, sedangkan periode ketiga bakal dilaksanakan pada minggu keempat Agustus dan tes seleksi SKD-nya, kompetensi dasarnya pada minggu keempat sampai dengan minggu ketiga bulan November. Jadi periode ketiga itu SKD-nya akan direncanakan pada bulan November. Jadi 3 periode ya, mulai dari Mei, Juli, dan November ya. Kalau kita lihat di sini minggu ketiga bulan November ya. Tahap selanjutnya yakni seleksi kompetensi bidang atau SKB. Periode ketiga dilakukan pada minggu keempat bulan November sampai dengan minggu ketiga bulan Desember. Sehingga pengolahan dan pengumuman seleksi periode ketiga dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari 2025. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman harus persiapkan semuanya mulai dari sekarang
baik itu berkasnya ya, berkas itu penting, KTP itu penting. KTP-nya harap disinkronkan memang ya. Kebanyakan yang bermasalah ini yang baru daftar, yang fresh graduate, harap aktifkan memang nick-nya di Capil ya, supaya nanti tidak kelimpungan, tidak kelabakan pada saat mendaftar dan ternyata nick-nya itu, nick KTP-nya tidak bisa masuk di SSCAN. Pastikan semuanya benar-benar aktif itu KTP-nya, nick-nya, agar nanti mudah mendaftar di SSCN. Seperti itu teman-teman. Selain KTP, siapkan juga semuanya, mulai dari ijazah, perlengkapan, persyaratan, foto dan sebagainya. Tidak apa-apa, mulai disiapkan satu persatu mulai sekarang, mumpung banyak waktu sekarang, berhubung Ramadan ya, banyak waktu untuk mempersiapkan sedikit demi sedikit berkas teman-teman itu. Dan yang terpenting adalah banyak belajar ya, banyak belajar, karena BKN pada seleksi yang lalu banyak belajar, yaitu tidak akan bisa lagi meloloskan calo. Kemarin masih banyak yang kedapatan calo, berkas-berkasnya juga sebenarnya tidak lolos tapi diloloskan. Jadi perbaiki semua, permantap semua, mulai dari berkas sampai persiapan ujiannya. Demikian untuk video kali ini. Insya Allah kita akan update terus informasinya terkait dengan CPNS dan P3K ini.